Ya, baik. Ibu menyuruh menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 14 sampai 19 satu persatu naik ke depan. Saya tunjuk ya. Mulai ya. Ya, mulai di depan. Satu lagi. Inaya. Ya. Saya akan membacakan Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tusiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun lana minal
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, bagus ya. Ya. Nah, apa sih? Belum kita betul ya tadi. Sadri. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Awal. Ya, Tuhan. Ya, bagus. Ya. Gimana, Naila? Rosi. Bismillahirrahmanirrahim. Bal tusiru hayatan dunya Bal tusiruna al-hayata dunya. wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, diperbaiki saya. Ya, Naila. Silakan. Ya, ya. Nah, sudah semua menghafal Quran surah Al-Alaq ayat 14 sampai ayat 19. Terima kasih, ya. Kemudian Ibu akan membagi kelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya. Yang kelompok 1 Alika, Inaya, Satri, Aidil. Yang kelompok 1, ya. Yang kelompok 2 Ulfa, Naila, kemudian Awal, Fauzi. Kelompok 2 itu, ya. Kelompok 3 Rizky, Windy, Kia. Jadi Rizky, Windy, Kia. Sudah tahu kelompoknya? Masing-masing sudah tahu kelompoknya? Ya. Jadi ada 4 orang, ada 3 orang. Karena ada teman yang sakit, ya. Jadi cuma
ada 4 orang, ada 3 orang. Di kelompok 1 4 orang, kelompok 2 orang, kelompok 3 3 orang. Ya, bisa ya? Ya. Kemudian ini ada PKPD-nya. Saya panggil kelompok 1 untuk naik mempresentasikan. Ya, baik. Ibu akan membagi kelompok. Ya, baik. Kalian akan berdiskusi kelompok, ya. Jadi kalian harus duduk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing, di kelompok 1 sama teman-temannya. Ibu akan ini ada LKPD yang akan dibagikan kepada kelompoknya masing-masing, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, di dalam kelompok sebentar ini di LKPD ini terkait dalam kandungan hubungan kehidupan dunia dan akhirat, ya, dalam Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Paham? Ya. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, didiskusikan dulu di kelompoknya, baru sebentar kita naik mempresentasikan. Silakan.
peserta diskusi? Iya. Siapa yang bisa naik presentasikan? Saya Bu. Yang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kami kepada DPD tersebut. Nomor 1 yang akan dibacakan oleh saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari LKPD tersebut. Nomor pertama yang akan dijawab oleh Andi Islam Sadri. Kepada Andi Islam Sadri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apa makna dari ayat 14 dan 15 dalam konteks kehidupan spiritual seorang muslim? Mari tempat duduknya yang B. Ya, silakan Sadri. Satu, apa makna dari ayat 14 dan 15 dalam konteks kehidupan spiritual seorang muslim? Jawaban. Makna dalam kehidupan spiritual seorang muslim. Satu, pentingnya penyucian diri, tazkiyah al-nafs. Ayat 14 menekankan bahwa keuntungan sejati dalam hidup tidak terletak pada harta, jabatan, atau ketenaran, melainkan pada penyucian jiwa. Penyucian diri berarti membersihkan hati dari syirik, kemunafikan, sifat buruk seperti sombong, iri, rakus, serta memperbanyak amal baik. Dalam konteks spiritual, orang muslim harus terus melakukan muhasabah, introspeksi, dan berusaha memperbaiki diri secara berniat. Dua, menghubungkan hati dengan Allah melalui zikir. Ayat 15 mengatakan bahwa niat Allah, zikrullah adalah kunci hidup spiritual. Zikir bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi kesadaran terus-menerus bahwa Allah selalu mengawasi. Seorang muslim yang selalu mengingat Allah akan lebih mudah menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan akan memasukkan dekat dengan Tuhannya. Tiga, salat sebagai wujud peringatan tertinggi. Salat disebutkan dalam ayat ini sebagai puncak dari zikir. Salat adalah bentuk konkret zikir yang lengkap, melibatkan hati, lisan, dan perbuatan tubuh. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan penuh kesadaran berarti menjaga hubungan spiritualnya dengan Allah secara terus-menerus. Penyucian diri, zikir, dan sholat bukanlah tiga hal terpisah, tapi rangkaian yang saling berkaitan. Membersihkan hati mengingat Allah, mendekatkan salat, membentuk kepribadian muslim yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa Islam membangun manusia secara tubuh, hati bersih, pikiran sadar, tubuh tunduk kepada Allah. Kesimpulannya, seorang muslim yang ingin sukses secara spiritual harus menyucikan hatinya dari dosa, terus menerus mengingat Allah dalam segala keadaan, menjaga salat dengan khusyuk dan tepat waktu. Dengan begitu, ia akan menjadi orang yang beruntung akhlak di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, nomor 3 akan dijawab oleh saudara Aidil. Saudara Aidil, kami persilahkan. Jelaskan perbedaan antara kehidupan dunia dan
akhirat menurut ayat ke-17. Jawaban. 1. Kehidupan dunia sementara dan fana. Dunia hanya tempat singgah sementara. Segala kenikmatan yang ada di dunia seperti kekayaan, kesehatan, jabatan, keluarga, semua bersifat sementara dan akan hilang. Firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan senda gurau, perhiasan dan megah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Penuh ujian dan tipu daya. Dunia adalah tempat ujian yang menguji siapa yang terbaik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Dunia juga sering menipu manusia dengan keindahannya. Kenikmatannya tidak sempurna. Semua kenikmatan dunia bersifat terbatas, bercampur dengan kesulitan, sakit, kekhawatiran dan duka. Kehidupan akhirat lebih baik. Kenikmatan akhirat jauh lebih tinggi. Tentunya nikmat surga tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Nabi Muhammad SAW bersabda, satu tempat cemeti di surga lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lebih kekal. Kalau dunia hanya sementara, kehidupan akhirat abadi selamanya. Orang yang berbahagia di surga akan kekal dalam kenikmatan tanpa takut, tanpa sakit, tanpa sedih. Sedangkan yang di neraka, na'udzubillah, juga kekal dalam azab jika Allah tidak mengampuninya. Tempat pembalasan yang adil. Di akhiratlah semua amal manusia dibalas dengan sempurna. Tidak ada kecurangan. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas begitu pula kejahatan. Selanjutnya nomor 4 akan dibacakan oleh Inaya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya adalah, apa pesan moral yang dapat diambil dari ayat 18 dan 19? Pesan moral yang dapat diambil dari ayat tersebut, yang pertama, ajaran Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi terdahulu. Allah memberitahu bahwa prinsip-prinsip dasar agama Islam seperti perintah untuk menyucikan diri, mengingat Allah, menegakkan sholat, dan mengutamakan akhirat bukanlah ajaran baru. Ajaran itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Musa. Orangnya, kita harus mengakui bahwa Islam adalah kelanjutan dan penyempurnaan ajaran tauhid yang dibawa pada nabi sebelumnya. Yang kedua, konsistensi ajaran tentang kebaikan dan tauhid. Semua nabi membawa misi yang sama, mengajak manusia kepada tauhid, mengesahkan Allah, membersihkan diri dari dosa, dan beramal soleh. Moralnya, kita harus memahami bahwa nilai-nilai kebaikan adalah nilai universal yang sudah Allah ajarkan kepada seluruh umat manusia sejak zaman dulu. Yang ketiga, pentingnya memegang teguh ajaran Allah. Karena ajaran ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi, maka itu menunjukkan pentingnya konsistensi dalam memegang ajaran Allah, tidak tergoda oleh perubahan zaman yang merusak nilai-nilai itu. Moralnya, kita harus berpegang teguh kepada ajaran agama meskipun zaman berubah. Ya. Dengan kemudahan. Itulah presentasi diskusi dari kami. Selanjutnya, saya memberikan kesempatan kepada kelompok 2 dan kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan.
Haris. Ya, silakan. Baik, selanjutnya berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan memberikan Inaya Penusia untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan mengikuti. Ya, silakan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa manusia seringkali lebih mengutamakan kehidupan dunia sebagaimana disebutkan pada ayat ke-16? Jawabannya ialah ayat ke-16 surah Al-A'la yang artinya, tetapi kamu orang-orang kafir lebih mengutamakan kehidupan dunia. Manusia seringkali lebih mengutamakan kehidupan dunia karena beberapa sebab mendasar, baik secara fitnah, emosial, maupun spiritual. Yang pertama, kecenderungan fitnah kepada sesuatu yang nyata dan cepat dirasakan. Manusia diciptakan dengan naluri mencintai kenyamanan, kelezatan, dan keamanan. Kehidupan dunia menawarkan semua itu secara segera dan terlihat. Sedangkan akhirat, meskipun lebih kekal dan jauh lebih baik, terasa jauh dan abstrak, sehingga keimanan yang kuat diperlukan untuk mengutamakannya. Yang kedua, melemahkan iman dan kurangnya keyakinan terhadap akhirat. Banyak manusia yang imannya lemah atau bahkan tidak yakin dengan kehidupan setelah mati. Ketidakpercayaan atau keraguan terhadap kehidupan akhirat membuat manusia terjebak mengejar dunia, seolah-olah dunia ini satu-satunya tujuan. Yang ketiga, godaan syahwat dan hawa nafsu. Dunia menawarkan kesenangan instan, harta, kekuasaan, makanan, hiburan, dan kenikmatan fisik lainnya. Ini semua menggoda hawa nafsu. Jika nafsu tidak dikendalikan dengan iman dan akal, maka manusia akan terus mengikuti syahwat tersebut tanpa memikirkan akibat jangka panjang di akhirat. Yang keempat, pengaruh lingkungan dan budaya materialistik. Lingkungan sosial juga memperkuat kecenderungan ini. Budaya modern banyak menonjolkan materi, sukses diukur dari harta, jabatan, ketenaran. Sedikit sekali yang memuliakan nilai spiritual dan aman akhirat. Yang kelima, kelalaian dan kesibukan dunia. Kesibukan mencari rezeki, mengejar cita-cita, dan memenuhi kebutuhan hidup kadang membuat manusia lupa kepada tujuan akhir hidupnya. Padahal Allah mengingatkan dalam banyak ayat, termasuk Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9-11 agar manusia tidak terlena dengan perniagaan dan dunia. Yang keenam, tipuan dunia atau gurur. Dalam banyak ayat, dunia disebut sebagai gurur atau tipuan. Dunia dalam memperlihatkan dirinya seolah-olah abadi, padahal semuanya fana. Manusia yang tidak berhati-hati akan tertipu dan mengira bahwa kenikmatan dunia akan bertahan selamanya. Intinya, dunia menarik karena terlihat, cepat dirasakan, dan sesuai dengan keinginan akal dasar manusia. Akhirat menuntut keimanan, kesabaran, dan perjuangan. Tanpa iman dan ilmu, manusia mudah terjebak hanya mengejar dunia, melupakan bekal untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Itulah jawaban untuk pertanyaan dari kelompok 2. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh saudara Andi Suwaisadi.
Ibrahim dan Nabi Musa. Menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjaga kesucian jiwa dan amal perbuatan, membersihkan diri dari sifat buruk seperti sombong, iri, dengki, dan kebiasaan maksiat. Melatih diri selalu berbuat jujur, adil dan rendah hati. Contohnya, tidak curang saat kuliah, adil, tidak menipu saat berdagang, jujur walau tidak ada yang melihat. 2. Konsisten berzikir dan mengingat Allah, membiasakan lisan, hati dan perbuatan untuk selalu ingat Allah, zikrullah, tidak hanya saat sholat, tetapi juga saat bekerja, belajar, berinteraksi sosial. Contoh kecil, membaca doa sebelum memulai aktivitas, istighfar saat marah, dan bersyukur saat mendapat rezeki. 3. Menjaga dan menegakkan salat, menjaga waktu salat 5 waktu secara konsisten. Salat bukan sekedar kewajiban, tapi juga sarana memperkuat hubungan dengan Allah. Contohnya, walaupun sibuk kerja atau belajar, tetap menyempatkan diri salat tepat waktu. Itulah jawaban dari diskusi kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan mengenai hubungan kehidupan dunia dan akhirat, dan dapat kita menyimak isi presentasinya tadi. Ya, kita ya memberikan aplaus dulu ya. Ya, baik. Insya Allah minggu depan kita akan lanjut live mempresentasikan kelompok 2 dan kelompok 3. Dan sekarang Ibu akan menutup pelajaran hari ini. Cukup sekian. Adalah ya teman-teman. Ya, setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan, ya baik. Setelah kita mempresentasikan tentang hubungan kehidupan dunia dan akhirat dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Tapi sebelumnya, ya, Ibu akan membagikan refleksi. Ini akan diisi ya.
Ya, baik. Setelah selesainya pelajaran hari ini tentang diskusi kelompok dalam mempresentasikan tingkat kelompok 2 dan kelompok 3 minggu depan ya. Kita akan lanjut minggu depan insyaallah. Cukup sekian. Kadang-kadang ya main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daib